Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi sebelumnya udah ngobrol kita soal berdamai sama COVID. Kayaknya perlu dijelasin lagi. Maksudnya berdamai itu gini. Kalau Anda lihat iblis di dunia ini posisinya, itu mau diapain juga sama Anda itu akan tetap ada. Karena sudah ada kesepakatan atau janji lah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan bahwa dia akan sampai akhir zaman. Jadi berdamai dengan iblis itu bukan kita ngikutin dia, tapi kita paham bahwa dia ditugasin untuk mengganggu, menggoda umat manusia. Jadi kita ya jaga hati, jaga pikiran untuk bisa selamat di kehidupan ini sehingga bisa kembali. Nah, kembali dengan corona itu jelasnya apa? Itu kan tidak akan ada tanpa izinnya, dan perkara itu akan tetap ada selamanya atau nanti ketemu obat. Tetap aja kita harus melihat bahwa corona itu menjadi bagian daripada proses untuk memperbaiki kehidupan kita. Jadi itu yang paling penting. Jadi berperangnya dengan diri sendiri, sama dengan iblis juga kita berperang dengan diri kita sendiri. Sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat yang menghambat kita untuk nanti kembali itu kita perangi. Jadi intinya begitu. Nah, sekarang kalau kita baca kenyataan, fakta-fakta yang mulai terungkap dengan corona ini juga, karena akan banyak perusahaan diprediksi bangkrut atau tidak maju, itu sebetulnya jangan dipandang sebagai kesempatan untuk membesarkan apa yang pernah dulu, katakanlah perusahaan-perusahaan yang ngerampas, yang hasil hengki-pengki, korupsi gitu kan, nyuap, itu menjadi besar kembali. Karena kita harus jujur mengakui bahwa kondisi di berbagai negara ini menjadi ruwet gitu kan, dan adanya kemiskinan, walaupun sebetulnya kemiskinan itu tidak ada, karena yang ada itu hanya kaya dan berkecukupan gitu. Jadi kemiskinan itu sudah pasti salah sistem, sudah pasti kemiskinan itu akibat salah kelola gitu kan. Jadi nah, ini kesempatan gitu. Jadi maksudnya kesempatan sekarang ini, ketika perusahaan-perusahaan besar itu cenderung kolaps, tetapi itu menghidupi hajat orang banyak, entah itu banyak karyawannya, entah itu mengelola hal-hal yang strategis, seharusnya pemerintah itu menjadi penyelamatnya, tetapi sekaligus juga ini memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya kan udah kolaps, kenapa nggak diambil sahamnya juga gitu, dalam arti sinergi juga gitu, perusahaan itu nanti bisa dibesarin lebih besar lagi sehingga mengglobal, tetapi menjadi milik bangsa Indonesia, benderanya bendera bangsa Indonesia, dan itu menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia yang cocok, yang pintar, yang tepat bekerja di situ, sekaligus juga menjadi bagian daripada redistribusi kekayaan dan kesejahteraan kepada bangsa ini gitu kan. Nah, ini pun saya berkali-kali menyampaikan, sekaligus menunjukkan bahwa dalam hal perampasan tanah itu bukan orang yang dirampasnya nggak benar kalau yang benar-benar dirampas, tetapi ada pola-pola dan sistem gitu kan yang membuat aparat pun terjerat di situ, sehingga keadilan itu sangat susah diberikan kepada korban perampasan tanah. Nah, di sini juga sebetulnya diharapkan para pemangku amanah ya, para pemangku kepentingan gitu kan, itu memberikan keadilan kepada para korban perampasan tanah ini, tentunya dengan cara yang adil juga, tunjukin kebenarannya, buktikan kebenarannya, kemudian diselesaikan. Nah, dalam konteks ini kalau kita tidak hati-hati, maka corona ini akan jadi lagi bagian yang seperti tahun 98 dulu, di mana ada bantuan likuiditas Bank Indonesia gitu kan,
yang ujungnya hanya memperbesar usaha-usaha beberapa gelintir orang, dan ini menjadi terstruktur di seluruh dunia, di mana 1% itu orang nguasain aset yang sedemikian besar. Jadi kalau ada yang mulai muncul itu 1% aset menguasai 1% orang menguasai 47% aset, sementara 99% manusia di negeri ini menguasai 53% gitu kan. Jadi sangat timpang. Nah, walaupun juga nggak juga harus sama rasa sama rata, nggak itu gitu, tapi distribusi ini penting. Nah, kembali kepada sekarang gitu kan, dimana juga pada tahun ini akan 22 tahun reformasi. Nah, dulu reformasi itu salah satu cita-citanya kan memperbaiki apa yang belum baik, kemudian juga melanjutkan apa yang sudah baik. Nah, kalau kita lihat sekarang, salah satu yang belum baik itu adalah penegakan hukum, keadilan. Kemudian saat ini juga kalau kita mau jujur melihat bahwa ini saatnya juga gitu, kalau sekarang kita bicara 22 tahun reformasi itu, karena kalau mau dilihat secara lebih dalam, reformasi ini beda banget sama tahun-tahun reformasi di 66 gitu kan, perubahan di tahun 66. Pelaku reformasi di tahun 98 itu rata-rata tidak masuk ke dalam ketika selesai proses, tetapi meyakini bahwa itu bagian daripada gerakan moralnya. Nah, sekarang bukan berarti mereka harus masuk juga gitu kan, atau para pelaku reformasi harus dapat hadiah, bukan itu, tetapi hadiahnya adalah hadiah perjuangan yang dulu dicita-citakan harus mulai diwujudkan. Apalagi yang ada di dalam sekarang ikut menikmati gitu kan, walaupun dulu belum tentu juga ikut berjuang, belum tentu juga ikut taruhan nyawa gitu kan, belum tentu juga. Nah, cita-cita reformasi ini memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mudah-mudahan segera dilakukan. Jadi kembali lagi, kalau misalnya sekarang itu ternyata sudah ada obat gitu kan, sudah ada obatnya untuk COVID ini, yang sebelumnya agak susah. Sekarang saya baca di Balitbang Kementerian Pertanian apa Kesehatan itu mulai akan ada gitu kan, walaupun bentuknya jamu gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kalau muncul obat di sini, maka bukan dijual ke luar negeri begitu saja, tetapi buktikan dulu di sini itu benar-benar menyembuhkan. Kemudian kalau bisa itu menarik bangsa-bangsa lain untuk berobat ke sini, sehingga kehidupan ekonomi di sini tuh bisa hidup gitu kan. Jadi bisa hidup gitu. Jadi jangan sampai kita tuh di bangsa sendiri nonton gitu kan. Kemudian soal sekarang mau perang Amerika sama Cina segala macam, itu kita itu punya punya visi di dalam pembukaan undang-undang dasar kita justru mendamaikan. Jadi kembali lagi, semua bangsa itu hadir di Indonesia ini untuk berdamai dan mendamaikan, dan kita sebagai bangsa untuk mendamaikan dunia gitu kan. Jadi kita dagang yang wajar. Nanti yang paling penting dari semua ini mohon maaf, untuk ke surga itu cuma ada untuk pulang kembali kepada Yang Maha Kuasa itu cuma ada dua jalan. Satu ke surga, atau kedua ke neraka. Nggak ada jalan ketiga. Benar salah menurut diri sendiri, nggak ada. Jadi cuma ada dua jalan. Nah, kembali ke situ, maka dalam konteks ekonomi pun sebaiknya yang tadi diceritakan di awal itu, yang disampaikan di awal itu, dalam artian bangsa Indonesia ini betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini udah menciptakan dunia, termasuk rezeki untuk umat manusianya. Jadi dagang tadi, produksi tadi, teknologi tadi, semuanya yang tadi itu benar-benar untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, disitulah ketika kita yakin, insya Allah ada berkahnya yang datang kepada negeri ini. Dan kalau berkahnya datang kepada negeri ini, insya Allah kebaikan itu tumbuh di mana-mana. Nah, yang sekarang paling menyedihkan itu adalah situasi di mana orang tuh argue, orang tuh bingung, orang tuh saling menghantam.
Padahal kalau kita baca Bismillahirrohmanirrohim dalam konteks agama saya gitu kan, Muslim, itu adalah dengan menjalankan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya gitu kan, maka kasih sayang itu akan tumbuh, saling menumbuhkan, bukan saling memotong. Nah, ciri-ciri bangsa yang saling memotong itu adalah bangsa yang akan terpecah dan akan hancur. Nah, sehingga kita mari melihat bahwa ada yang disampaikan juga kembali, tidak akan pernah berubah nasib suatu bangsa kalau bukan bangsa itu sendiri yang merubahnya. Nah, kembali lagi 22 tahun setelah reformasi, kita mau kemana lagi gitu kan. Jadi kalau ada harapan gitu kan, segera dilakukan. Nah, tetapi balik lagi, jangan hanya untuk ujungnya segelintir orang lagi, kemudian dia nguasai negara lagi, kemudian negara ini dibawa sesuka-sukanya, sehingga muncul juga lagu yang saya kira sekarang sudah sangat viral di seluruh Indonesia ini, terserah. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting sekarang, mari kita semangat, kemudian kita fokus supaya negeri ini segera bisa keluar dari kesulitan ini, dan reformasi yang udah 22 tahun yang lalu semoga semangatnya tetap ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.